Jadi data yang dikelola oleh Pusdatin BNPB ini sudah dipilah berdasarkan pada tadi disampaikan umur, kemudian jenis kelamin. Lalu apakah juga ada data yang terkait dengan disabilitas? Karena kan kita tahu bahwa penyandang disabilitas ini merupakan kelompok yang paling rentan dalam situasi bencana. BNPB berusaha penanganannya secara inklusif. Jadi yang seperti Bapak sebutkan tadi, termasuk kelompok penyandang disabilitas itu menjadi perhatian kami di BNPB, dan itu sudah dalam peraturannya kami sudah mengikutsertakan kelompok rentan atau kelompok prioritas termasuk penyandang disabilitas. Halo sahabat tangguh, berjumpa lagi dengan saya Bahrul Fuad atau biasa dipanggil dengan Cak Fu dalam podcast BNPB. Ya, kali ini kita akan membicarakan terkait dengan data kebencanaan dan sudah hadir bersama saya Bapak Pilus. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bapak. Nah, silakan Bapak untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Cak Fu. Perkenalkan saya Theophilus Yanwarto, biasa dipanggil Pilus. Sehari-hari bertugas di Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan di BNPB. Ya, baik, terima kasih. Pak Pilus, orang bilang bahwa data itu memiliki peranan yang sangat penting di dalam penyusunan program. Nah, selama ini bagaimana sebenarnya pengelolaan data di BNPB ini? Baik, terima kasih Cak Fu. Jadi untuk pengelolaan data dan informasi di BNPB ini memang di tempat kami itu mendapatkan sumber data dari unit kerja yang ada di lingkungan BNPB sendiri. Jadi seperti data terkait dengan risiko, kemudian terkait dengan bahaya, atau kalau dalam konteks tanggap darurat kami juga mendapatkan data-data terkait dengan kebencanaan ya, misalnya data kejadian, kemudian ada data dampak, kemudian upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah seperti itu. Jadi ada banyak data yang kami himpun dalam fase pra, saat, dan pasca bencana seperti itu. Lalu bagaimana Pak ya bahwa data yang dikelola ini kemudian dipilah dan dapat berkontribusi khususnya terkait dengan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, karena kan kita tahu sendiri bahwa di dalam situasi bencana ini juga ada laporan-laporan terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Nah, ini bagaimana Pak? Nah, biasanya mekanisme itu di dalam sistem Komando Penanganan Darurat Bencana ada memang bidang yang kemudian mengurusin terkait dengan pengelolaan data dan informasi pengungsi terpilah. Nah, mekanisme biasanya itu dari pos lapangan atau misalnya di bawah langsung posko penanganan darurat bencana. Nah, mereka biasanya akan membuat pengelolaan data dan informasi secara terpilah, dan ini memang kemudian mereka akan memetakan ya terkait misalnya data-data yang data pengungsi, misalnya berdasarkan umur, kemudian misalnya mereka memiliki kondisi tertentu, itu kemudian akan mereka lakukan untuk membantu para pengambil kebijakan di level pos lapangan maupun di pos komando untuk penanganan ke depan seperti apa begitu. Baik, terima kasih Pak Pilus. Jadi data yang dikelola oleh Pusdatin BNPB ini sudah dipilah berdasarkan pada tadi disampaikan umur, kemudian jenis kelamin. Lalu apakah juga ada data yang terkait dengan disabilitas? Karena kan kita tahu bahwa penyandang disabilitas ini merupakan kelompok yang paling rentan dalam situasi bencana. Memang secara regulasi, secara undang-undang BNPB berusaha penanganannya secara inklusif. Jadi yang seperti Bapak sebutkan tadi, termasuk kelompok penyandang disabilitas itu menjadi perhatian kami di BNPB, dan itu sudah
dalam peraturannya kami sudah mengikutsertakan kelompok rentan atau kelompok prioritas termasuk penyandang disabilitas seperti itu. Jadi di dalam data sudah terklasifikasi ya Pak ya, misalkan ini disabilitasnya apa, kebutuhannya apa, kemudian ini jenis kelaminnya laki-laki perempuan, berarti kebutuhannya apa, apakah itu juga sudah ada Pak di dalam klasifikasi data? Nah di dalam petunjuk pelaksanaannya sudah disampaikan terkait dengan format yang mungkin itu dibutuhkan oleh petugas dalam mengidentifikasi karakter dan kebutuhan pengungsi misalnya di pos pengungsian seperti itu. Itu bagaimana untuk memastikan bahwa data yang sudah dikelola, dikumpulkan itu kemudian diimplementasikan di dalam perencanaan penanggulangan bencana, Pak? Nah ini memang masih menjadi tantangan ya karena kita tahu ketika mekanisme tanggap darurat dilakukan itu kami akan memberikan pendampingan. Di tempat kami ada yang namanya Direktorat Fasilitas Penanganan Korban dan Perlindungan Korban dan Pengungsi ya FPKP yang memiliki tugas salah satunya untuk memastikan tadi penanganan pengungsi yang notabene sebagai kelompok prioritas itu bisa difasilitasi ya oleh pos lapangan maupun pos komando PDP tadi seperti itu. Baik. Tentu ya Pak ya di dalam program ini selalu ada tantangan begitu. Boleh diceritakan kira-kira tantangannya apa Pak untuk pengelolaan data dan informasi ini Pak? Terkait dengan tantangan memang sangat besar ya. Yang pertama itu mungkin secara teknisnya. Misalnya kita membutuhkan petugas nih yang benar-benar paham terkait misalnya kebutuhan data dan informasi terpilah. Nah paling tidak mereka sudah paham dulu nih kira-kira form atau formulir apa yang kemudian harus diisikan ketika mereka berkunjung langsung ke pos pengungsian seperti itu. Kemudian berikutnya mungkin terkait dengan teknis ya ketika misalnya data itu harus diinput. Nah memang ketika dengan menggunakan teknologi misalnya dengan aplikasi itu akan mempermudah, tetapi mungkin sumber daya di tingkat lokal mereka masih menggunakan yang sifatnya manual dengan formulir dan itu akan membutuhkan waktu. Betul. Dan yang perlu diperhatikan itu terkait dengan misalnya pemahaman sendiri di level pimpinan. Mungkin sebagai koordinator di pos komando yang mungkin belum memiliki kesadaran terkait pengaruh utamaan gender atau terkait dengan kelompok prioritas. Nah ini yang menjadi tantangan mungkin dalam ketika mereka harus mengambil kebijakan atau prioritas penanganan kepada kelompok pengungsi yang itu membutuhkan pelayanan khusus seperti itu. Nah ini menarik, ini tantangan yang terakhir tadi menurut saya menarik ya. Jadi artinya bahwa di level pengambil kebijakan dalam hal ini pimpinan, nah ini masih ada hambatan-hambatan terkait dengan sensitivitas soal gender, sensitivitas soal disabilitas. Lalu yang dilakukan apa Pak untuk meningkatkan kepekaan atau sensitivitas terkait dengan gender dan disabilitas ini? Nah dalam konteks penanganan darurat biasanya kami sangat terbuka ya, dan kalau di BNPB sendiri kan punya prinsip ya penanggulangan bencana ini urusan bersama. Jadi ketika misalnya dalam sebuah situasi darurat dan di situ misalnya sudah ada pos komandonya, kami akan membuka diri. Jadi kalau di dalam mekanisme kerja di pos komando tadi ada salah satu bidang yang itu mewadahi, atau kalau di dalam mekanisme penanganan darurat ada yang namanya klaster ya. Nah mungkin lembaga-lembaga yang punya concern yang mungkin melihat pos komando tadi belum maksimal ya atau belum optimal dalam memberikan pelayanan untuk kelompok prioritas, itu bisa memberikan masukan secara langsung di situ. Jadi ada wadahnya seperti itu. Berarti apakah itu artinya di dalam pengelolaan data dan juga di dalam implementasi data ini juga BNPB melibatkan masyarakat sipil, Pak?
Nah, kalau selama ini memang kami menggunakan mitra kerja kami ya. Jadi kalau misalnya untuk data terpilah, data dan informasi terpilah ya, itu kalau misalnya dari pemerintah daerah, khususnya di pos komando tadi ya, itu belum memiliki kapasitas atau personil yang kemudian bisa melakukan itu, kami akan memberikan pendampingan. Nah, memang sejauh ini kami lebih menggunakan kalau misalnya ada permintaan itu ke BNPB ya, jadi kami membantu dinas perangkat atau organisasi perangkat daerah di tingkat kabupaten kota untuk bekerja sama. Jadi motornya lebih kepada mereka. Jadi kami Pemda memberikan ya. pendampingan seperti itu. Jadi sinergi antar lembaga pemerintahan gitu ya. Baik jadi BNPB berkoordinasi atau bersinergi dengan misalkan Pemda, dengan dinas sosial di daerah ya untuk pengelolaan data dan implementasi dari data tersebut. Nah, tadi bicara soal hambatan gitu ya dan peningkatan sensitivitas gitu. Nah, sejauh ini menurut Pak Pilus, apakah rekomendasi atau data yang sudah dihasilkan oleh BNPB ini benar-benar diterapkan di dalam penyusunan program, kemudian implementasi program BNPB, apakah itu sudah diterapkan secara maksimal begitu, Pak? Memang kami mendorong ya kepada pemerintah daerah karena di level pusat di BNPB sendiri, kami juga sudah memiliki yang namanya Perka BNPB terkait dengan pengarus utamaan gender tadi Pak, dan kelompok prioritas. Jadi ini di level kami di BNPB itu sudah menjadi perhatian seperti itu. Dan memang dalam prakteknya, misalnya dalam konteks penanganan darurat, kita juga bekerja sama dengan kementerian lembaga terkait, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, untuk kemudian apa yang sudah kami hasilkan dalam bentuk kebijakan ini bisa diimplementasikan pada saat penanganan darurat di daerah seperti itu. Nah, Pak, di dalam situasi bencana khususnya di saat respon begitu ya, fase respon di mana para korban bencana ini kemudian mereka tinggal di pengungsian, Pak. Tentu data terkait dari pengungsi ini menjadi sangat penting perannya begitu ya. Misalkan terkait berapa banyak anak, kemudian berapa banyak yang perempuan, nah kemudian berapa banyak juga penyandang disabilitas, lalu apa saja jenis disabilitasnya. Nah ini kan penting untuk membangun atau membuat perencanaan setup tempat pengungsian begitu Pak. Nah sejauh mana ini kemudian juga dipahami oleh masyarakat dalam hal ini pengungsi sendiri, misalkan contohnya kalau di pengungsian ini laki-laki dan perempuan toiletnya tidak boleh sama misalkan karena ini rentan akan terjadi kekerasan ini. Nah sehingga anak sama orang tua juga tidurnya kalau bukan keluarga misalkan tidak ada hubungan keluarga tidak boleh menyatu karena ini nanti anak perempuan dengan pengungsi kita tidak tahu juga berpotensi menjadi korban kekerasan. Nah ini bagaimana Pak terkait dengan data dan pelaksanaan di lapangan ini? Ya, memang salah satu tujuan tadi pengelolaan data dan informasi pengungsi terpilah ya. Memang itu menjadi dapat digunakan sebagai rekomendasi ya kepada pengambil kebijakan khususnya di pos komando ya sebagai penanggung jawab utama respon darurat di wilayah di kabupaten kota. Dan ini memang itu bisa menjadi landasan ya ketika kemudian misalnya dalam manajemen pos pengungsian di situ ada beberapa misalnya populasi masyarakat pengungsi ya dengan perbedaan data tadi maksudnya dengan jumlah data yang berbeda antara jumlah perempuan, laki-laki dan anak-anak misalnya itu harus disesuaikan harus memenuhi kebutuhan standar minimum yang harus disiapkan oleh posko tadi seperti itu. Ya. Jadi sudah ada SOP-nya kira-kira begitu Pak ya. Lalu bagaimana Pak untuk meningkatkan literasi, pengetahuan masyarakat, khususnya masyarakat di bencana itu terkait dengan soal gender dan perlindungan terhadap perempuan juga
kelompok-kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan anak-anak, ada program dari BNPB untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Nah, ini kalau secara umum ya kami selalu membuat konten-konten atau pesan-pesan kepada masyarakat yang itu kemudian dipublikasikan melalui kanal media yang kami miliki. Memang tidak secara spesifik terkait misalnya terkait dengan perempuan, anak-anak atau misalnya kelompok prioritas ya, tapi secara umum dan ini tentu masih menjadi tantangan di secara internal di BNPB, mungkin karena terkait dengan expertise ketika harus membuat konten yang itu terkait dengan kelompok prioritas dan tapi pada prinsipnya kami membuka ya dukungan dari semua pihak, misalnya untuk berkontribusi, misalnya membuat pesan atau ingin membuat konten informasi atau pesan yang ingin kemudian disampaikan kepada kelompok masyarakat, misalnya kelompok rentan tadi. Jadi apakah itu artinya juga BNPB memaksimalkan peran media sosial, Pak? Yang sekarang media sosial online yang sekarang lagi lagi marak begitu, Pak? Ya betul, dan mungkin salah satunya yang kita selenggarakan pada hari ini ya, betul, dengan podcast yang kemudian bisa disebarluaskan melalui kanal media yang dimiliki BNPB. Baik, boleh disebutkan Pak kira-kira untuk masyarakat supaya tahu itu misalkan akun Instagramnya BNPB apa, ada X-nya, kemudian ada TikTok-nya, kan sekarang lagi ngetren nih TikTok, Facebook kurang begitu ya sekarang misalkan. Nah ini boleh disebutkan supaya masyarakat itu juga bisa subscribe atau bisa follow sehingga apa yang disampaikan oleh BNPB dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebencanaan ini juga bisa diakses dengan mudah, Pak. Ya, kalau terkait dengan kanal media, memang kami memiliki beberapa kanal media sosial ya, seperti Instagram, kemudian Facebook, TikTok, kemudian X dan YouTube ya, seperti itu. Oke. Ada semua ya, tinggal BNPB gitu, search di Google gitu ya. Mungkin kata kuncinya bisa dengan menggunakan BNPB, BNPB Indonesia seperti itu. Nah ini yang menarik Pak, bagaimana platform-platform media sosial ini kemudian peka terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas, Pak? Karena kan kita tahu bahwa penyandang disabilitas ini adalah kelompok yang paling rentan di dalam situasi bencana. Misalkan mereka itu tidak paham jika ini sekarang terjadi kebakaran untuk teman-teman tuli, misalkan untuk teman-teman disabilitas sensorik netra dan lain sebagainya, itu apakah juga platform media sosialnya juga peka dengan kebutuhan teman-teman penyandang disabilitas, artinya bisa diakses ya, aksesibel bagi mereka? Baik, yang pernah kami lakukan ketika misalnya pada saat kami menyampaikan informasi pada masa pandemi COVID-19 ya. Jadi pada setiap konferensi pers kami menyertakan juru bahasa isyarat, sehingga kelompok-kelompok rentan itu bisa paham dan tahu pesan yang ingin disampaikan oleh BNPB seperti itu. Nah, lalu yang terakhir ini Pak, terkait dengan bagaimana peran serta masyarakat umum, Pak, di dalam membantu atau mendukung program-program BNPB dalam rangka untuk perlindungan perempuan, anak dan kelompok rentan yang lain. Ya, memang kami sangat mengharapkan ya dukungan dari masyarakat secara luas ya, karena memang tadi yang sudah saya sampaikan, prinsip penanggulangan bencana itu urusan bersama. Betul. Dan memang kami tidak menutup diri ya. Justru kami mengharapkan bantuan dari masyarakat ya, dari semua pihak lah. Karena memang keterbatasan kami. Sumber daya di luar itu sangat besar dan expertise yang misalnya terkait dengan kelompok rentan itu sangat membantu dalam mengembangkan mungkin perencanaan atau aktivitas program yang kemudian bisa dikembangkan oleh BNPB untuk kelompok rentan tadi, seperti itu. Jadi apakah BNPB juga mengorganisir komunitas-komunitas sadar bencana begitu, Pak? Ya, kami selalu menghimpun banyak kelompok-kelompok relawan ya, yang itu bisa memberikan masukan kepada kami. Dan itu selama ini sudah berjalan dengan sangat baik. Ya. Termasuk juga komunitas penyandang disabilitas, Pak? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pilus. Mungkin ada closing statement yang mau disampaikan kepada sahabat tangguh di seluruh Indonesia. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Cak Uwung.
Jadi kami mengharapkan dari dukungan masyarakat secara luas ya, khususnya terkait dengan kepedulian kita bersama terhadap kelompok prioritas, dan ini sangat mendukung terhadap perlindungan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya pada fase tanggap darurat, dan kami sangat mengharapkan dukungan semua pihak juga dalam mendukung ketersediaan data terpilah ya terkait dengan perempuan dan anak-anak khususnya pada masa tanggap darurat. Baik, sahabat tangguh, demikian podcast kali ini. Jangan lupa selalu update bencana, jangan tunggu jadi korbannya. Sampai jumpa.